Saya lanjutkan kembali, Bung Oto. Saya kasih kesempatan untuk menanggapi. Terima kasih nih, soalnya dari tadi nggak sempat ngomong, udah langsung jeda dulu kita. Lain ya. Jadi gini ya, saya harus menyampaikan, kalau tadi Bung Saur sama Bung Jamin mengatakan ini jurisprudensi, salah. Putusan Mahkamah Agung itu belum jadi jurisprudensi. Kalau jurisprudensi itu adalah putusan yang berkali-kali dan sudah dinyatakan jurisprudensi. Tapi ini adalah suatu putusan hakim Mahkamah Agung yang kebetulan berkaitan erat dengan tersangka-tersangka yang lain, bahkan dituduh dalam satu kasus yang sama, ya kan gitu. Jadi mohon maaf, saya harus kembali kepada pelajaran dasar nih di Fakultas Hukum. Jadi gini ya, kalau seseorang dinyatakan melakukan suatu perbuatan pidana terbukti, tapi tidak dinyatakan sebagai perbuatan pidana, itu namanya dalam teori hukum namanya dia diberikan alasan pembenar. Perbuatannya adalah ada, tapi dibenarkan perbuatan itu bukan perbuatan pidana. Di balik satu lagi ada alasan pemaaf. Ada perbuatan pidana dilakukan oleh dia, seharusnya menjadi hukum, tapi karena dia umpamanya gila, dia tidak dihukum. Dia namanya alasan pemaaf. Nah, sekarang kita lihat sini, gampang sekali nih. Anak kecil pun tahu nih ya. Ada 4 orang dituduh melakukan suatu perbuatan pidana. Sama-sama perbuatannya, gitu ya. Katakanlah lebih gampang buat kita mencuri. 4 orang ini disuruh mencuri, dituduh mencuri. 1 diadili, dikatakan, oh kamu ini nggak bisa diadili, kamu dibebaskan. Karena apa? Karena ternyata pencurian itu tidak ada. Itu nggak ada pencurian. Nah, kalau ini dibebaskan karena tidak pencurian, yang tentunya yang 3 ini juga harus dibebaskan dong karena tidak pencurian. Sama dengan kasus ini, Saprudin Tumenggung dinyatakan dituduh melakukan suatu perbuatan pidana korupsi. Mahkamah Agung menyatakan tidak ada perbuatan pidana yang di sini yang merugikan negara. Nah, karena dia disangka dituduh bersama-sama dengan 4 orang ini, maka kalau 1 orang dinyatakan sebagai terbukti perbuatannya, tapi bukan perbuatan pidana, ini namanya alasan pembenar. Dalam teori hukum, kalau ada alasan pembenar, maka yang 3 lagi ini pun juga diberikan alasan pembenar, sehingga tidak mungkin diajukan lagi ke pengadilan. Oke, tapi sebelumnya Bang Oto kan sudah ada hasil audit BPK bahwa ada kerugian negara di situ. Walaupun pada akhirnya seperti di Pak dalam bilang finalnya tidak kembali ada. Kita kepada pertimbangan hakim. Kan kita harus hormati hakim dong. Kita kan nggak boleh kasih ngotot pendapat kita sendiri. Putusan hakim mengatakan bahwa audit BPK tahun 2013-17 itu adalah bertentangan dengan audit yang sebenarnya. Nah, tadi menanggapi Mas Boy gimana itu persoalannya. Tapi sayangnya gini, Bang Oto menggugat perdata BPK di Pengadilan Tangerang. Tidak ditunggu sampai putusan dicabut. Padahal saya waktu itu juga intervensi loh. Dicabut, kenapa Bang dicabut? Dicabut karena ada peraturan yang baru kan. Peraturan yang baru mengatakan tidak boleh lagi itu masuk makanya, pengadilan. pada posisi itulah kemudian pilihan kan. Ketika saya juga pilihan nanti pra-peradilan, pasti akan saya lakukan dengan berbagai perbuatan. Jadi kan belum banyak tadi. Jadi saya jelaskan dulu, jadi supaya kita paham. Nah kalau tadi Saur juga mengatakan, ini kan kenapa tergesa-gesa KPK ini? Kok nggak tunggu dulu? Betul, karena 2022 kan kasus ini kedaluarsa. Urusan klien saya ini udah 20 tahun. Jangan dikira hanya 2 tahun. Ini kasus tahun 2017, 1997. Bayangin 2004, nasib seorang Samsul Nur Salim dan Ici digantung 20 tahun. Bagaimana nasibnya? Undang-undang dasar juga memberikan kewajiban kepastian hukum kepada rakyatnya. 20 tahun digantung terus. Apakah ini berperi kemanusiaan? Jadi jangan dilihat hanya 2 tahunnya. Ini sudah terjadi tahun 1937. Anak saya aja belum lahir pada waktu itu. Tapi konsekuensi logis karena waktu di Kejaksaan Agung pun dipanggil, kemudian tidak datang-datang. Dan itu juga sebenarnya format saya gitu. Dulu pra-peradilan 2008 itu pengembalian kerugian negara bukan menghapus pidana. Sebenarnya dari kacamata itu sebenarnya KPK harusnya lurus itu. Tapi karena kemarin terbentur alasannya daluarsa, maka kemudian berubah ini surat keterangan lunas tidak dianggap lunas sehingga dibawa ke pengadilan. Jadi perdebatannya panjang. Jadi kalau bicara sejarah loh Bang Oto. Kalau alasan dari KPK tadi saya ngerti, saya nggak mau komentari alasan KPK untuk menghentikan ini. Tapi dari segi hukum kalau saya, ini juga daluarsa juga lebih 20 tahun.
daluarsa penuntutan di dalam undang korupsi 18 Makanya tahun. KPK kan kemudian Ini sudah SKL 20 tahun lebih. 2004, SKL-nya Bang, supaya tidak daluarsa. Bukan Udah kasus 12. yang dulu. Kalau kasus Ya, dulu saya makanya bisa jadi- berdebat di situ, pengembalian kerugian negara tidak Jadi mengambil itu yang pidana. saya bilang itu. Jadi kita harus kita harus berkriminalisasi juga. Jangan kita itu kejam bagi manusia. Kita harus melihat semua keadaan sebenarnya. Oke. 20 tahun klien saya tersiksa, tergantung. Makanya Kalau akhirnya anak Bung kita, Otto, istri kita digituin gimana? makanya gitu saya loh. mengkuat pernyataan harus- Bung Otto, kita harus justice has been melihatnya. served ya, makanya di sini That's ya. why, ya loh. Oke. Justice has been Pendapat served. itu? Gitu loh. Sebelum ke sana, saya ingin satu pertanyaan kepada Pak Gufron yang karena hadir ini saya menghormati. Apakah pada waktu seleksi itu pada waktu wawancara Bu Yenti Garnasih dan kawan-kawan meminta kepastian apakah akan menuntaskan BLBI dan tidak menghentikan BLBI dan kalau Itu di luar informasi, konteks. tapi kan nanti juga relevan. Saya bawa ke pra peradilan ini ada Oh, faktor-faktor oke. begitu. Itu Ini untuk berjanjinya amunisi tidak Marwai. menghentikan Ada, penyelidikan dijawab penyidikan singkat aja. BLBI loh. Ada berjanji seperti itu Pak Gufron? Sebenarnya ini di luar Di luar topik konteks ya. kita ya. Tapi- Cuman penasaran tapi ya. sebagai untuk memuaskan sahabat Iya. saya. Jadi Penasaran dia, kasihan. Bu Yenti tanya ke saya berkaitan perspektif saya tentang SP3 dan TPPU. Tidak ada berkaitan dengan BLBI. Oke, jadi cukup ya. mohon Oke, maaf tidak cukup bisa menjawab. terakhir. Nanti karena Bu Yenti, makanya saya pengen adil. Nanti Bu Yenti saya undang ke pra peradilan sebagai ahli. Tapi saya akan tanya itu. Oke. Bang Otto saya undang sebagai ahli praktisi. Bang Saur saya undang sebagai ahli praktisi. Nah, satu lagi pertanyaan tadi yang kita sempat diskusikan Pak Gufron. Ini kan kasus ini kadaluarsanya tahun depan ya 2022. Kenapa terkesan buru-buru mengeluarkan SP3-nya 1 tahun sebelumnya di 2021? Tidak ada keterburu-buruan dan tidak ada kami kemudian juga tidak galau, tidak takut untuk kemudian kenapa tidak dibiarkan expired saja Pak pada tahun 2022. Toh juga akhirnya 2022 siapapun penegaknya mau KPK ataupun kejaksaan tidak bisa lagi melanjutkan. KPK tidak sedang bermain isu begitu. Jadi KPK sekali lagi menghormati putusan kasasi. Tidak boleh kemudian fakta sudah jelas, terang benderang, tapi kami kemudian takut untuk mengambil keputusan hanya karena kemudian takut dibully. Enggak, KPK saat ini kami akan menegakkan hukum. Tapi KPK standar ganda saya tunjukkan lagi. Kalau alasan tidak ada penyelenggaraan negara dalam kasus Universitas Negeri Jakarta Bukan dipindahkan ke penegak hukum yang lain. Bukan Ini karena kok tidak tidak begitu. ada penyelenggara negara. Nanti SK-nya Anda suatu Sudah dijelaskan Saya tadi. janji, saya katanya- tadi loh ya, saya akan minta salinan SP3. Oh, iya, Oke? iya. Oh, harus diberi loh ya. Oke, itu cukup. Jadi soal Bang Saud, terakhir. hukum Jadi- aja, kalau sudah ada putusan Mahkamah Agung, kasasi, PK, ngomongnya begitu, putusan itu Sudah tidak kita bisa hormati. lagi ya, tidak bisa Nggak boleh kita diganggu-gugat gugat lagi. Oke, Jadi baik. sudah selesai pertarungannya waktu di persidangan. Sama dengan contoh gini, Jessica, saya merasa tidak bersalah. Tapi dari putus dia bersalah, saya hormati. Betul. Itu namanya penghormatan takut. saya termasuk mengajukan gugatan pra peradilan untuk menguji. Nanti hak ditunggu Anda Mas nanti. Boy. Langkahnya. Nggak dilarang, kan? langkahnya. Kami menghormati. Nah. Jadi kami menghormati siapapun, bukan hanya Mas Boyamin, Mas Saur atau siapapun publik di Indonesia kalau mau menguji keputusan penghentian ini kami akan terbuka. Oke. Kalaupun kemudian kami dianggap salah, kami akan lanjutkan. Oke. Nah, kami akan taat dan hormat pada putusan hakim. Baik, Ya, Bung Saur. ini Kan Senturi Bentar, Mas Boy, udah ada gantian, putusan gantian. belum dijalanin. Gantian nanti. Ini kan perspektif kita ini kan tentu dalam konteks diskursus hukum tentunya kan, sekaligus juga dalam pasal 40 itu juga perintah pasal 47 juga kan diminta untuk keterlibatan publik untuk melakukan pra peradilan atau kalau ditemukan bukti yang baru tetap dilaksanakan. Nah problemnya adalah dua kesempatan itu KPK ini udah tutup. Padahal itu yang kita bilang menurut mereka bukti udah cukup. Makanya SAT itu dibawa ke pengadilan. Nah akan lebih sangat konsisten sesungguhnya karena tidak ada kooperatif kepada penegak hukum, datang sudah dipanggil patut misalnya tidak memenuhi, akan sangat terhormat kemudian diuji karena pengadilan negeri, pengadilan tingkat tinggi tanpa dissenting opinion, kemudian mengatakan ini Memutuskan bersalah, tindak pidananya ya. bersalah. Sementara di kasasi itu yang kita bilang, ada 3 hakim, kan Ya. itu juga pendapat. Sementara yang satu mengatakan pidana, Ya, satu tadi kita perdata, sudah bahas satu itu ya. administrasi. Yang satu telah terbukti melanggar kode etik. Tadi Inilah Pak yang kita Gufron bilang sudah harus dikejar sebutkan oleh prosesnya KPK. seperti apapun yang penting hasilnya yang dipegang oleh KPK. Terakhir Bang Terry ada yang disampaikan terkait ini? Saya pikir kita semua harus memberikan ruang kepada KPK ya untuk
melakukan penetapan kebijakan itu secara independen. Oke. Hargai itu, kalaupun ada yang keberatan, tentunya kita negara hukum, kanal-kanal dan opsi-opsinya masih terbuka lebar. Bisa kita pra-peradilan, bisa melakukan upaya hukum yang lain. Kemudian yang kedua kan juga tidak elok kita mempermasalahkan ya dengan ngotot membahas pada putusan tingkat pertama dan tingkat banding. Padahal kita juga sudah punya putusan kasasi yang dikuatkan oleh peninjauan kembali. Yang ketiga, Bang. Sebentar, Bang. Yang ketiga, Bang. Saya pikir perspektifnya KPK tidak melulu pada pemenuhan pasal 40. Tapi dia lebih menghadirkan pada ketentuan pasal 109 KUHP. Ini yang perlu juga menjadikan pemahaman teman-teman. Yang keempat, mengenai rugi atau tidak rugi sudah diputuskan oleh hakim. Mau kita bantah gimana kan lucu juga. Hakim sudah mengatakan tidak ada kerugian. Saya lebih berharap abang-abang ini energinya difokuskan karena kita ini sama-sama anak bangsa yang pecinta keadilan dan anti korupsi. Kalaupun diketemukan bukti baru, ya kita mainkan, berikan ke KPK dan mudah-mudahan nanti apa yang kita permasalahkan ini bisa dilakukan dicarikan solusi kebangsaannya. Baik. Terima kasih Bapak-Bapak. Tapi yang menjadi pertanyaan besar juga apakah SP3 yang dalam sejarah pertama kali diterbitkan 1 April ini akan menjadi pintu masuk untuk SP3 kasus korupsi lainnya? Itu yang akan kita tagih nanti, kita tanyakan ke KPK. Kita lihat saja nanti bagaimana di perjalanannya. Demikian Dua Sisi malam hari ini saya akhiri. Terima kasih sudah hadir bersama kami di studio. Selamat malam. Kita jumpa lagi pekan depan.